Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, anugerah perlindungan Engkau dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Pimpin hidup kami Tuhan, supaya selalu Tuhan boleh selalu Tuhan berdekatan dengan Engkau dan juga berkenan di dalam hidupmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang mewarisi sifat Bapa. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Dan salah satu tandanya adalah semakin merosotnya moral manusia. Alkitab sudah menyatakannya bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan terkadang tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mempedulikan agama, tidak tahu bagaimana cara mengasihi, dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang sendiri. Garang, tidak suka melakukannya baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini dapat kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua sampai yang keempat. Namun dengan makin merosotnya moral manusia dan dunia menuju kepada kehancuran, justru kita sebagai orang percaya ini adalah kesempatan indah, yaitu kita dapat mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah seharusnya mewarisi sifat Allah, yaitu kasih. Sebab ada tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b dikatakan, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tetapi kadang kenyataannya terhadap saudara seiman atau rekan satu gereja, sesama hamba Tuhan, masih saja kita berselisih. Kadang kita saling iri hati, atau saling membenci, atau ingin saling menjatuhkan karena persaingan dalam pelayanan. Kerinduan yang besar terhadap hal-hal rohani mengantarkan Andreas bertemu dengan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sementara saudaranya, yaitu Petrus, lebih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Lalu Andreas berkesempatan membawa saudaranya ini, Petrus, kepada Yesus. Dan ketika bertemu Petrus, berbicaralah ia, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Ini terdapat Yohanes 1 ayat 42. Dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Ini terdapat dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, di mana Yesus berbicara kepada Petrus dan mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan Petrus dan bukan Andreas. Meski demikian, Andreas tidak iri hati atau cemburu. Jika di dalam hidup kita sebagai orang percaya masih ada perselisihan atau iri hati, berarti kita belum mengasihi dengan sungguh. Mari, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk bisa mewarisi sifat Bapa penuh dengan kasih, tidak iri hati, tidak membenci, tidak menjatuhkan, dan juga saling mengasihi, supaya kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa betapa besar kasih Allah kepada setiap manusia yang ada. Dan itu menyatakan bahwa kita adalah sungguh sebagai orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita belajar untuk mewarisi sifat Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kami boleh belajar akan firman Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, kami ya Tuhan boleh belajar untuk memiliki sifat-sifat daripada Engkau Tuhan, penuh dengan kasih, tidak mempunyai hati yang iri hati, benci atau menjatuhkan, tetapi mengasihi Engkau dan juga mengasihi saudara yang lain dan juga orang lain. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.